Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon stuners dimanapun kamu berada. Di awal video ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada kalian semua tentang sesuatu yang penting harus kalian tahu. Mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman semua terkejut dengan adanya rumor yang bersumber dari foto status penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan tahun 2020. Terdapat pengajuan kuota penerimaan masing-masing sekolah ikatan dinas di tahun 2020. Mungkin yang bikin saya dan kalian terkejut itu adalah pada kolom dan baris PKN STAN tertulis tidak mengusulkan formasi dan statusnya ditiadakan atau moratorium. Nah, untuk kebenaran informasi yang terdapat pada foto tersebut memang kita pertanyakan. Tetapi saya tidak berhak dan tertarik untuk membahas kebenaran dari foto tersebut. Karena apa? Karena foto tersebut bukanlah bersumber dari sumber yang jelas. Lalu bukan juga bersumber dari kanal resmi dari PKN STAN ataupun Kemenpan RB. Jadi, sumber dari foto tersebut yang tidak jelas membuat saya tidak tertarik untuk membahas kebenaran dari foto tersebut. Namun, di video kali ini saya lebih tertarik untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang satu kata yang mungkin teman-teman belum mengetahui maknanya ataupun pemakaian katanya, yaitu kata moratorium. Banyak juga calon stuners yang masih bingung dan bertanya-tanya tentang apa sih itu moratorium. For your information, bahwa PKN STAN atau yang dulu disebut dengan STAN pada tahun 2012 juga tidak mengadakan SPMB atau tidak mengadakan USM pada masa itu. Dan pada saat itu mengadakan moratorium penerimaan mahasiswa baru. Oke, nggak perlu banyak omong, saya akan menjelaskan secara cepat apa itu moratorium. Pertama, kita coba lihat maknanya di KBBI online yang tersedia di handphone teman-teman semuanya. Bahwa di KBBI online atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Online disebutkan bahwa moratorium memiliki beberapa arti. Di situ disebutkan bahwa moratorium adalah penangguhan pembayaran hutang berdasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Terdapat juga arti yang lain, yaitu yang pertama adalah penundaan dan yang kedua adalah penangguhan. Lalu saya juga mencoba untuk mencari arti kata ini di website lain ataupun sumber lain. Sumber yang kedua adalah website lecture.id. Di situ disebutkan bahwa arti moratorium ada dua. Yang pertama adalah penangguhan dan yang kedua adalah penundaan. Lalu saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya contoh penerapan kata moratorium dalam berbagai kalimat. Sumber yang pertama adalah berita dari website republika.co.id. Dalam situs tersebut ada satu berita dengan judul Mendikbud mengatakan jangan lagi ada moratorium guru, bahwa pengangkatan ASN guru juga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah baru. Kemendikbud juga mengatakan bahwa jumlah guru pensiunan di tahun 2019 mencapai 52.000. Artinya, pemerintah perlu mengangkat sedikitnya 52 guru baru untuk menggantikan tenaga pengajar sejumlah 52.000. Itu salah satu contoh penerapan kata moratorium. Pemahaman yang lebih dalam tentang kata moratorium saya juga jumpai dalam website definisi menurut para ahli.com. Di situ disebutkan bahwa definisi moratorium adalah menghentikan suatu kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, sifatnya itu hanya sementara. Dan diksi moratorium itu dapat diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya dalam pemerintahan. Pertama, yang tadi sudah teman-teman tahu, yaitu moratorium CPNS, berarti perhentian sementara penerimaan PNS atau tidak diadakannya CPNS pada tahun tersebut atau kurun waktu yang tertentu. Hal ini bisa saja dilakukan oleh pemerintah dikala pemerintah tidak lagi mempunyai APBN yang cukup untuk memberikan gaji kepada aparatur sipil negara ataupun ASN. Jadi memang beban negara untuk menggaji PNS itu juga lumayan besar juga loh. Saking banyaknya, saking besarnya anggaran gaji tersebut nampaknya terlalu besar menguras keuangan negara.
Nah, yang kedua, penerapan kata moratorium ini misalkan ada pada satu kalimat moratorium TKI. Apa sih yang dimaksud dengan moratorium TKI? Moratorium TKI itu bisa terjadi dikala pemerintah memandang bahwa pengiriman TKI ke luar negeri dirasa dihentikan sementara karena beberapa kejadian atau beberapa hal yang terjadi di luar negeri, yang terjadi pada TKI di luar negeri. Misalkan terjadinya kekerasan pada TKI kita yang berada di sana. Pengiriman sementara tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu disebut sebagai moratorium TKI. Contoh penerapan kata moratorium yang ketiga adalah debt moratorium. Apa itu debt moratorium? Yaitu penangguhan sementara pembayaran hutang oleh suatu negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih besar dalam kondisi tertentu. Tentunya apabila hal itu tidak dimoratorium, maka akan mengganggu kedaulatan negara, bahkan perekonomian suatu negara. Misalkan contohnya di kondisi seperti ini ketika pemerintah sedang fokus untuk penanggulangan wabah COVID-19, pemerintah bisa saja melakukan debt moratorium untuk tidak membayar hutang terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang memberikan hutang kepada negara kita Indonesia. Hal itu dilakukan sementara waktu demi menjaga perekonomian negara kita. Menurut saya hal itu perlu dilakukan untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di saat-saat seperti ini tentunya pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk penanggulangan wabah COVID-19. Nah, contoh yang keempat adalah moratorium hutan. Apa sih moratorium hutan itu? Moratorium hutan adalah penghentian sementara eksplorasi hutan untuk kegiatan-kegiatan industri. Hal ini bisa terjadi apabila di suatu daerah sedang terjadi kebakaran hutan ataupun dilanda bencana alam ataupun sedang terjadi kerusakan hutan yang sangat hebat. Moratorium hutan atau penghentian sementara eksplorasi hutan untuk kegiatan industri itu perlu dilakukan beberapa waktu atau sementara waktu demi menjaga ekosistem dari hutan tersebut. Dan tentunya teman-teman semuanya masih banyak contoh penerapan kata moratorium dalam berbagai bidang. Dan kamu sendiri juga bisa memakai kata moratorium itu dalam kehidupan kamu. Misalkan penerapan kata moratorium dalam kasus percintaan kamu. Kamu bisa menerapkan moratorium asmara. Karena mungkin banyak yang datang kepada kamu tapi hanya menyakiti kamu dan meninggalkanmu begitu saja tanpa satu kepastian. Kamu bisa saja mengadakan moratorium asmara. Kalian juga mungkin bisa menerapkan moratorium sosmed, ya, di mana kalian sudah jenuh dengan kehidupan dunia maya. Kalian posting sesuatu, IG story, postingan foto, tapi nggak pernah ada yang respon, nggak pernah ada yang nge-like, atau nggak ada yang pernah komen. Atau mungkin hanya sedikit. Mungkin sementara waktu kalian harus menerapkan moratorium sosmed. Ini hanya bercanda, jangan serius. Ini yang akan kalian camkan ya dari penerapan kata moratorium. Hal yang saya tangkap, hal yang saya pahami, ada satu titik di mana kita harus mengerti bahwa moratorium itu dilakukan untuk suatu perbaikan ataupun suatu evaluasi sebuah peraturan ataupun kebijakan ketika peraturan ataupun kebijakan tersebut sudah atau sedang tidak sesuai atau sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya diharapkan. Nah, teman-teman semuanya, dari apa yang sudah saya jelaskan barusan, teman-teman silahkan menafsirkan sendiri apa sih yang dimaksud dengan moratorium pada gambar rencana seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Kedinasan tahun 2020 yang tadi saya sudah tunjukkan di awal. Silahkan pendapat kalian ketik di kolom komentar, mungkin kita bisa sharing di sana. Sekian penjelasan dari saya teman-teman semuanya tentang kata moratorium. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.